Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah, Allah masih lapangkan hati Bapak Ibu di tengah kesibukan, tetap hadir di masjid yang kita cintai ini, duduk menjelang waktu Isya. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ada orang Quraisy jahiliyah namanya As bin Wail, Pak. As bin Wail ini dua-duanya anaknya sangat setia kepada Rasulullah. Ada namanya Ammar bin As, satu lagi namanya Hisham bin As. Nah, jadi anaknya taat kepada Islam, tapi bapaknya ini sangat benci sama Rasulullah SAW. Yang dipertanyakannya itu, Pak, kepada Rasulullah itu, ada pula kita udah mati itu jadi tulang belulang itu dibangkitkan pula balik. Karena agama Islam ini, Pak, agama yang tidak ada pertentangannya karena datangnya dari Allah. Beda kalau dari pemikiran manusia, itu akan banyak pertentangannya. Nah, kalau yang datang dari Allah dipertentangkan, nah, macam kita lah kadang Bapak Ibu. Apapun kata Al-Quran itu, kadang kalau bertentangan dengan batin kita, Pak, pasti kadang menolak juga kita. Nah, kita anggap pikiran kita yang lebih hebat daripada Al-Quran. Sama juga dengan orang jahiliyah di masa lalu, sama juga sama sekarang, Pak. Misalnya nih, Bu, dalam Islam ini apa kata Rasulullah, andaikan dibolehkan sujud manusia sama manusia, akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Itulah, begitulah agungnya suami dalam Islam. Kadang ibu-ibu ini apa katanya, Pak? Iyalah kalau soleh, Ustaz karena belum tahu ya laki aku lagi. Jadi kayak gitu, Pak. Memang seperti itulah. Karena kalau bertentangan dengan kita, susah kita untuk menerimanya. Padahal kalau kita ikut saja, Pak, pasti aman batin kita. Hati tenang, badan sehat jadinya. Karena Allah tidak mungkin salah dalam menetapkan sesuatu. Gitu juga misalnya gini, Bu. Kadang ada kita nih sering ada bertolak belakang dengan pikiran. Macam di Pekanbaru ini lah, Bu, ya kan ada undang-undangnya, Pak. Siapa yang ngasih pengemis di jalan itu besar di SKA, lu ingat saya itu, didenda 40%. Apa jawaban orang, Bu? Allah, apa pula lah salahnya, 1000 kan tak bikin miskin kita. Sebetul bukan itu masalahnya, Bu. Kenapa Al-Quran menyuruh kita kalau bersedekah itu diutamakan kepada karib kerabat, orang-orang dekat, supaya kita tahu betul, Pak, tepat enggak sasaran yang kita bantu. Cuman kadang orang mikirnya seperti itu, Bu. Apalah salahnya, akhirnya akibatnya apa, Bu? Seramai-ramainya dia di jalan jadinya, Pak. Di lampu merah susah pemerintah dibuatnya. Apalagi di Ponegoro tuh, Bu. Awalnya gara-gara dikasih sekali tuh, Pak. Akhirnya nyusun tuh, Pak, tiap hari. Gara-gara kita ngomong gitulah, Bu, apa pula lah salahnya. Pas di razia Satpol PP pakai mobil rupanya, Pak. Jadi mobil di MTSN ditaruh ya. Jadi yang jualan dekat jalan MTSN tuh yang bilang, awak susah payah jualan tidak seberapa dapat, dia tinggal pasang muka lemas saja, pakai baju buruk, duduk di jalan, Pak. Nah, itu kadang
apa yang dikatakan Allah dan Rasulullah itu ternyata benar, Bu ya. Sedekahlah kepada karib kerabat, orang-orang dekat. Tapi itulah kadang kita ini, Bu ya, begitu. Karena gini Pak, orang Indonesia ini kan terkenal paling dermawan nomor 1 di dunia. Di dunia loh Pak, nomor 1. Jadi agak mudah dimanfaatkan orang tuh Bu. Itu kenanya tuh gitu. Walaupun berkali-kali misalnya Bu ya, kejadian berulang, tapi tetap ada aja yang kena terus Pak. Inilah yang kata Imam Al-Ghazali, seburuk-buruk sampah pasti ada yang mengutipnya. Itulah tuh Bu. Contohnya saya sering bilang gini Pak kan, kalau kita mau sedekah tuh di masjid dekat kita, nampak masjidnya, anak yatiman dza makrobah, itu kata Al-Quran Bu ya, anak yatim yang kerabat, orang-orang dekat, di mana kita jelas aku bantu, nampak yang dibantu tuh. Cuman fenomenanya sekarang mantap Bu. Saya lihat Pak, kenapa orang suka bangun yayasan-yayasan, rupa itu dapat duit dengan cara yang tidak sulit Pak. Dapat duitnya tidak sulit. Dan saya perhatikan Bu, bubar ACT, yang kerja sama CT dulu tuh Pak, bukalah yayasan. Karena dia tahu mengelola duit umat itu enak Pak. Karena tanpa harus susah payah. Salah satu caranya apa Bu? Misal saya nih, saya tengok di Instagram, ini dalam rangka ini Palestina sedang heboh nih. Dicarilah syekh-syekh orang Palestina yang sudah pandai bahasa Indonesia. Itu saya perhatikan tuh ya, yayasan-yayasan nih. Kemudian dicarinya nanti masjid. Datanglah misal dia ke masjid ini. Kami ada membawa syekh dari Palestina untuk mengumpulkan donasi. Keberadaan saudara-saudara kita di sana susah. Memang betul kata dia tuh Pak. Yang kata dia itu betul. Yang syekh ini tidak salah. Dia hanya dibawa aja macam di, kalau bulan puasa tuh ada yayasan yang bawa untuk jadi imam di masjid-masjid kan, itu tuh Pak ya. Kemudian nanti bagaimana dengan biayanya? Oh tidak usah Bu, tidak apa-apa, berapa aja, tapi izinkan kami nanti donasi. Kan itu tuh Pak. Paling enak Pak, duitnya itu enak. Biarlah, tidak usah dibayar, ustadznya tidak masalah sama mereka Pak, tapi izinkan mereka donasi. Karena dia tahu orang Indonesia ini dermawan nomor 1 di dunia. Jadi Al-Quran itu membimbing kita Bu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Orang tua kalian dulu, wa bizil kurba, saudara kandung kalian. Pokoknya yang terdekat dulu. Sudah nanti syekh itu ceramah agak 25 menit, 30 menit, barulah mulai. Bunda-bunda, itu cara menyentuh itu. Ayah bunda yang saya muliakan, izinkan Ananda. Kan mulailah kena hati. Hafal saya gaya-gaya macam itu tuh Bu. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya perkenalkan saya dari yayasan ini. Yayasan kami ini membidangi bidang pendidikan Al-Quran, menyalurkan wakaf Al-Quran ke desa-desa, ke kota-kota. Dan boleh ayah bunda lihat perjalanan kami selama beberapa tahun ini. Adalah apa Pak ya? Itu nanti ada anak-anak. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mewakafkan Al-Quran kepada kami. Itu tersentuh orang Pak kan? Ayah bunda, di sini kami ada membawa buku-buku. Buku ini bukan dijual ayah bunda, karena jual beli dalam masjid tidak boleh. Itu saya hafal tuh Pak. Saya duduk, saya tengok tuh. Jadi perjalanan kami ini ayah bunda masuk desa ke desa, kota ke kota untuk menyalurkan rezeki yang ayah bunda berikan dan kami tepatkan pada sasarannya. Ayah bunda tidak perlu khawatir, bisa dilihat di website kami. Kami sudah terdaftar, ada badan hukum. Itu gitu Pak ya. Di masjid-masjid lain kami memulai dari angka 5 juta ya bunda. Tapi di masjid ini, ibu ketawa pasti macam itu kan? Persis Pak kan? Jadi
satu Al-Quran itu ayah bunda udah masuk biaya operasional, udah masuk biaya ustadz, perjalanan dakwah, jadi 100.000 satu Al-Quran. Adakah ayah bunda yang mau menyumbangkan hartanya di 30 Al-Quran? Itu kan tidak ada nanti itu Pak, diam semuanya. Ini Ustadz Nazrul udah pernah ngomong nih ya, jangan kita Pak. Dia pandai dia Pak. Sedang kita diam tuh Pak, memang ayah bunda, iblis akan selalu membisikkan ke dalam hati. Betul lah Pak. Apakah sumbangan ini akan sampai? Apakah ini akan digunakan? Itulah iblis ayah bunda, selalu membuat kita ragu untuk bersedekah. Karena iblis itu ketika kita akan bersedekah, dia akan berusaha menghalanginya. Adakah ayah bunda yang mau menyumbang? Balik lagi Pak, belum juga lagi. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan ayah bunda, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Itu nanti mulai tertarik. Nunjuk satu Pak. Saya 3 juta. Allahu Akbar. Itu ibu tahu, suara itu itulah yang memancing itu Pak. Itu teknik Pak. Itu public speaking tuh Pak. Jadi begitu dia teriak Allahu Akbar, itu akan menyentuh seluruh hati jamaah. Mulailah saya 3 juta, saya 3 juta. Nanti saya nak ngerti nih dek gimana dek. Nanti datang tim ya, akan ada tim kami yang akan mendatangi bunda menjelaskan. Nanti akhirnya mau lah Bu, banyak lah, mulai banyak. Tidak ada batasan dalam menolong agama Allah ya bunda. Kalau memang 3 juta berat, kita akan turunkan menjadi 2 juta rupiah. Nanti sampai berapa saja, terkumpul kadang 30-40 juta. Hanya butuh waktu 1 jam. Apa yang membuat dia memang Bu, awalnya niat mereka tuh baik Pak. Memang untuk ke situ Bu. Jadi duit nih Pak, nggak ada Pak. Kalau diuji sama duit nih Bu, payah Pak. Banyak orang taat udah kena dia Bu. Karena duitnya dapatnya enak, kadang memakainya jadi sewenang-wenang Pak. Karena duit itu dapatnya enak, jadi makainya sewenang-wenang Bu. Banyak kena tuh. Sewenang-wenang jadi pakai duit, karena dia tidak pakai tenaga Pak, tidak pakai pikiran, cuman menyentuh hati orang aja. Dapat sekian. Memang dibuatnya program itu ada Pak. Memang dibuat mereka. Cuman kalau saya perhatikan di lapangan lah, kasusnya hampir sama semuanya. Akhirnya banyaklah yang kena. Tapi kalau Bapak Ibu nih menyumbang ya untuk masjid kita ini, untuk lancarnya, nampak Pak barangnya, nampak hasilnya itu apa Bu. Jadi inilah yang harus kita kembalikan lagi Bu ya. Jangan kita membantah Al-Quran sekalipun dia tidak cocok dengan kita. Kan kadang-kadang memang kalau nafsu kita tidak cocok Bu. Apalah salahnya Ustadz, orang itu udah baik, disalurkannya sumbangan kita kemana-mana deh Bu. Sama semuanya. Bahkan ada Bu ya, yayasan nih, saking banyaknya duitnya, udah bingung dia mau dikemanakan Pak. Akhirnya menghambur-hamburkan dengan cara yang rasanya tidak ada manfaatnya. Itu sampai seperti itu Pak. Bahkan saya nak mau buka nih Bu, ada yayasan sampai uang zakat tuh udah terpakai 600 juta. Kalau yang nonton ini sadar sendirilah, saya nanti yang ngomong. Saya udah tahu itu informasinya A1. Karena apa? Dapat duitnya tidak susah, gampang, tinggal gitu aja Pak ya. Menjadi jadinya itu Pak. Jadi maka kami ustaz-ustaz ini besok di neraka tambah paling parah Bu. Karena dia yang tukang ngolah orang tuh Pak kan. Dengan wajah sedih. Jadi pokoknya teguhkan aja hati Bu. Jangan sampai kita merasa ustaz ini memprovokasi orang nak menyumbang. Jelas tempat kita menyumbang tuh Pak, jelas hasilnya, langsung terasa ke jiwa. Anak yatim kita banyak, ngapa anak yatim dari daerah mana yang kita apakan Pak. Masing-masing daerah bertanggung jawab lah sama anak yatimnya sendiri. Memang enak, pantas orang mau buka-buka macam itu tuh Pak. Rupanya memang enak cari duitnya Bu. Jadi Bu berhentilah kena hipnotis tuh Bapak juga. Udahlah kena hipnotis. Sebetulnya itu tidak hipnotis, itu dia cara mereka memancing. Saya akhirnya ada yang mau bawa lagi, saya tidak mau Bu. Saya udah tahu. Saya dibawa. ACT dulu pernah bawa saya. Kita cari untuk sumur air di Palestina Ustaz. Karena untuk sumur air di Palestina Bu, saya bilang sama mereka, jangan pikirkan uang untuk saya. Hotel saya yang nyari sendiri, makan saya sendiri, tidak usah dipikirkan.
Tambah senang latih orang tuh, Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Awak kan ya Allah Pak. Kita ya kena olah ini ya Pak. Akhirnya terbukti kan Bu, dibekukan ACT jadinya. Banyak dihabiskannya, peruntukan duit itu untuk pribadi banyak rupanya Pak. Proyek pribadi jadinya waktu itu. Ini karena dibuka kan karena memang udah ditutup Pak kan. Cuman yayasan lain akan menyusul. Kejadian akan seperti ini. Karena duit itu gampang. Duit mudah dapatnya Pak, pasti sembarangan nanti mengeluarkannya. Nah itu dalam Al-Quran ini kadang memang tidak sesuai sama kita, tapi jangan dibantah. Taruhlah kita sekarang belum bisa mengamalkan. Nah begitu juga nih Bu, As bin Wail ini dia tidak cocok sama Rasulullah. Sudah itu orang bertanya ke dia Pak, habis dia cerita sama Rasulullah, bertanyalah orang ke dia, serius betul cerita tadi As? Sama siapa kau cerita itu? Dijawab oleh As bin Wail, sama siapa lagi kalau tidak sama si Abetar. Jadi dia cemeeh Rasulullah Bu dengan sebutan Abetar, laki-laki binasa karena tidak punya anak laki-laki. Anak laki-laki Rasulullah kan meninggal semua Pak. Qasim, Abdullah, Ibrahim meninggal semua. Itulah ngaku kekasih Allah tuh. Nah, itu cemeeh orang Pak, anak mati. Dan itu tuh Bu ya bisa juga kena kepada kita hari ini. Mencemeeh orang Pak. Awak lah dinasihati ya, dia tidak selesai keluarga akan sempat ada kita terucap macam itu tuh Pak. Rupa bahaya Bu yang seperti itu tuh. Akhirnya apa Pak, perkataan As bin Wail ini sampai juga ke telinga Rasulullah. Dia digelari Abetar. Jadi pembuli ini rupanya udah ada lama, pencemeeh nih Pak, udah dari zaman Rasulullah rupanya tuh tukang cemeeh ini. Tidak cocok sama dia dicemeehnya gitu. Sama juga sama kita, tidak ada bedanya Pak. Sampai sekarang ini Bu yang pencemeeh itu pasti ada. Tersedih hati Rasulullah Pak, disebut dengan sebutan Abetar itu Bu, terluka hati Rasulullah. Kena juga Rasulullah awalnya Bu. Lama Rasulullah termenung, iya pula ya anak mati semuanya. Apa kata orang Quraisy, awak tidak perlu jadi kekasih Allah, anak hidup. Ini kekasih Allah, anak mati, apa gunanya? Awaklah dibohong-bohongi Muhammad. Nih, gitulah kira-kira. Apa kata malaikat Jibril ke Rasulullah? Ya Rasulullah, andaikan hidup anak laki-lakimu, kemudian dia menjadi orang yang sangat soleh, maka manusia akan mengkultuskannya sepeninggalmu. Nah itu Pak, mati Rasulullah nih, nasab Rasulullah langsung nih Pak. Apa ndak gila hormat orang dibuatnya, apalagi Rasulullah sudah wafat. Pandailah orang membuat-buat sendiri. Waktu anak Rasulullah yang nama Ibrahim meninggal aja Pak, tiba-tiba mendung hari. Apa kata sahabat? Lihatlah, alam pun ikut bersedih. Marah Rasulullah Pak. Tidak ada sangkut pautnya, teduh hari, hujan hari, terik matahari, tidak ada hubungannya dengan kematian. Sempat Rasulullah udah mati, anaknya hidup Pak, tentu orang akan lebih daripada itu lagi. Jangankan keturunan Rasulullah dari pihak laki-laki kan tidak ada Pak, dari pihak Fatimah, keturunan sampai sekarang kan dari Fatimah ini Pak. Anak Fatimah yang Husain aja Bu, orang Iran kalau ziarah ke makam dia itu harus merangkak lidah sambil menjilat tangga tuh. Itu cucu Rasulullah Pak. Itu ngerinya. Apalagi sampai ke Indonesia nih, yang banyak cucu Rasulullah katanya nih Pak, ya kan banyak anak cucu keturunan Rasulullah tuh di Indonesia nih. Terlepas dari benar atau tidaknya, tapi akhirnya kan feodalisme agama Pak. Mereka betul-betul diperlakukan seperti dewa oleh orang-orang Islam yang awam. Dan itu dipertontonkan Bu. Islam, Rasulullah melarang meninggikan kuburan, membagus-baguskan kuburan, tapi mereka dari kuburan itu bisa dapat duit 5 karung Pak. Kan dihias Pak, dikasih lampu-lampu, dikasih apa. Dan itu jangan coba, ini kalau sempat ada yang nonton ceramah saya nih Bu, kena serang saya nih Pak. Karena yang namanya pecinta itu dia akan membutakan dirinya. Kita kan tidak menohok 1-2 orang, itu kan berdasarkan kenyataan.
Kalaupun betul nih, saya yakin ini anak cucu Rasulullah, kira-kira Rasulullah ridho enggak Pak orang memperlakukan seperti itu? Rasulullah aja Bu enggak mau berbeda dari sahabat, sehingga orang dulu susah Pak untuk menentukan yang mana Rasulullah dan para sahabat kalau sudah duduk bersama itu sama bentuknya. Kalau sekarang Bu jubahnya aja beda tuh Pak. Nah, belum lagi mamah, belum apa lagi, cium tangan, cium kaki lah pakai kadang Pak. Nah, wah itu fanatiknya Bu ya. Itu makanya kata malaikat Jibril, sempat soleh anak kau ya Rasulullah, dikultuskan orang. Nah, terbukti cucu Rasulullah dikultuskan oleh orang. Sempat dipandanglah Rasulullah sekarang Bu ya, tengoknya anak cucu keturunannya macam ini ya, gayanya ngeri Pak, soknya kehidupan kaya raya. Itu kadang-kadang Ustadz ini disuruhnya jamaahnya bersabarlah Bapak Ibu, jangan berburuk sangka, tapi pakai mercy Pak Ustadz. Ya tentulah iya Bu, enak dia kaya misalnya Pak kan, jadi tidak bisa juga kita seperti itu tuh. Bukan berarti Ustadz ini tidak boleh pula kaya, tapi jangan pula menyuruh orang sabar sementara dia dalam keadaan bergelimang harta Pak. Datang orang Bu minta tolong ke Ustadz nih, Ustadz beri saya bantuan Ustadz apa? Baca surah Al-Waqiah setiap malam. Orang udah jelas butuh makan Pak, disuruhnya baca surah Al-Waqiah. Kasihlah duit orang. Susah betul saya sekarang ini Ustadz, banyak utang. Bawa sholat duha Bu, 12 rakaat. Orang udah jelas sedang masalah utang ya Pak. Disuruhnya orang sholat duha Bu kan. Itu yang tidak kena tuh. Kemudian ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, andai kata anakmu hidup kemudian jahat, buat kelakuan dia jahat dia, maka tercorenglah engkau sebagai Rasul. Baru di situ sadar Rasulullah Bu, ternyata ini maksud Allah mewafatkan anaknya. Cobalah Bu, yang membuat dakwah Nabi Nuh itu tuh terhalang kan gara-gara satu anak durhaka itu Pak. Akhirnya apa kata orang Pak, anak tidak turus sama dia, awak pula dinasihatinya. Itu memang tantangannya Pak. Ada dulu ingat saya imam masjid Bu, suaranya bagus, tapi dikasih Allah ujian, istri tidak mau berjilbab Pak, pakai celana pendek kemana-mana Bu, sampai tidak mau orang dia jadi imam. Apa tidak terluka, padahal tidak ada sangkut pautnya Bu. Dia pasti sudah menasihati istrinya Pak. Sampai dibilang orang, tidak usah bapak tidak usah jadi imam lagi Pak, istri tidak terarahkan. Sampai itu orang padahal suaranya bagus tuh Bu. Akhir mati muda juga imam tuh Pak. Mungkin azab kena istri bagak Bu, badan besar lah Pak. Mungkin azab lah ustadznya dibuatnya. Kau macam-macam muncul aku tampar kau nanti. Mungkin kena gitu tiap hari gitu Bu. Karena nampak wajah tertekannya tuh Pak. Dia wajah tertekan sama tawaduk itu kan beda-beda tipis ya Pak. Jadi saya sering bercanda sama beliau dulu. Sampai saya bilang, tidak usah didengarkan betul omongan orang Pak Imam, kata saya. Biasa tuh ujian kita tuh. Cuma lama-lama mungkin kena juga dia Pak, digitukan orang. Baru tahu Rasulullah itu Bu ya. Kemudian diturunkan Allah lah surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya Allah telah memberikan kebaikan yang banyak kepadamu Muhammad. Ini juga berlaku untuk kita nih Bu. Kalau kita dalam keadaan berduka, coba ingat dalam setahun mana lebih banyak sehat kita atau sakit kita Pak? Lebih banyak sehat lagi Pak. Jadi Allah tuh suruh ingat itu Bu. Itulah yang dirasakan oleh Nabi Ayub ketika istrinya mengatakan, kau ini kan Nabi Ayub, kenapa kau nak minta sembuh kepada Allah? Kata Nabi Ayub, berapa tahun kita hidup senang? 80 tahun. Berapa tahun aku sakit? 13 tahun. Malu aku minta sembuh. Lebih banyak masa senang daripada masa susah. Jadi kalau kita dalam kedukaan Pak, cobalah ingat, banyak sebetulnya kebahagiaan yang dikasih Allah daripada kedukaan. Cuman kadang kita tuh buruk sangka sama Allah Pak, karena menurut kita seharusnya aku udah rajin sholat nih, apa aku minta tentu dikabulkan oleh Allah. Sementara Allah sayang sama kita Pak. Anak Bapak umur 5 tahun, dia pengen beli Honda, walaupun Bapak sanggup beli Honda, tidak mungkin lah Bapak berikan.
Minta sepeda listrik kecil aja dia tidak berani bapak ngasih itu pak. Bukan karena tidak sayang, karena sayang itulah pak. Gitulah Allah. Aku kasih nanti teraniaya nanti hamba aku nih. Makanya ada di antara kita nih bu yang ditahan Allah rezekinya. Hanya dikabulkan Allah nanti untuk di surga gitu pak. Jadi tidak dikabulkan di dunia. Supaya kita itu yakin bahwa Allah tidak akan menganiaya kita. Ada sahabat Rasulullah bu, itu miskinnya abadi pak. Sampai bu ya, asal ada pembagian harta rampasan perang, dia mau dapat oke, tidak dapat tidak ada jadi masalah pak. Sampai tersebut sama Rasulullah dia itu. Memang satu ini beda. Dia pokoknya bu, berprasangka baiknya tinggi pak. Sebagian sahabat ada yang buruk sangka sama Rasulullah. Contohnya di perang Uhud bu. Makanya pemanah itu turun kan buruk sangka sama Rasulullah pak. Nanti dikipas rumah Rasulullah harta ini nanti ada yang buruk sangka pak. Tapi yang satu sahabat ini bu, ada yang dikasih, ya Rasulullah, aku berperang bukan untuk ini. Aku ingin panah menancap di leherku dan aku mati syahid. Bayangkan pak. Tidak mau dia nerima harta itu bu. Tidak Rasulullah, aku bukan untuk ini. Akhirnya dipenuhi Allah janjinya pak, mati dia di medan perang. Itu betul niatnya bu, aku ingin tertusuk leherku ini, kemudian aku mati. Jadi ada orang-orang nih bu, dikasih sesusah apapun dia sama Allah, dia tidak akan buruk sangka sama Allah. Ada orang capek aku sholat, enggak juga macam ini juga hidup aku. Itu tuh yang kena tuh pak. Nah kemudian bu, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat dan berkurbanlah. Jadi ini obatnya secara spiritual pak. Kalau kita tidak tahan dihina orang, bawalah solat banyak-banyak. Solat sunat itu kan gunanya untuk dapat pertolongan pak. Solat fardu untuk dapat petunjuk. Kita tidak tahan nih bu, kan kadang-kadang hati kita ini ada juga lemahnya pak. Dihina-hina orang lama-lama kan kena juga jadinya. Seperti air hujan bu, sikit-sikit nyentuh tembok, bolong juga tembok dibuatnya pak. Jadi untuk menghibur itu bu, banyak bawa solat sampai hati kita ini ditenangkan oleh Allah. Kemudian bersedekahlah atau berkurbanlah, banyak-banyaklah bersedekah. Jadi artinya apa bu? Dibully orang ini memang membahayakan pak. Kalau dalam dalam ilmu kedokteran, orang yang kena bully itu bisa terganggu makannya, bisa terganggu, itu bahayanya bu, bisa mati orang dibuatnya pak. Ada ibu ini gemuk bu, tiap jalan dia tuh goncang-goncang badan orang. Gempa. Pertama ibu tuh ketawa, lama-lama pak, kan kena juga hatinya bu. Akhirnya dimakannya lobak pelangsing segenggam, mati ndak jadinya pak. Itu bahayanya membuli orang nih bu. Kan ada yang baru-baru ini bunuh diri, akhirnya ndak tahan dia dibully pak, bunuh diri dia. Padahal dokter loh tuh bu. Berapa sedih hati keluarganya pak. Untuk dapat dokter spesialis itu mahal, anak cantik, akhirnya tidak tahan dibully. Itu bahayanya bully itu. Makanya kita harus mendekatkan diri kepada Allah bu. Kalau udah tidak tahan lagi kita omongan orang, banyak-banyaklah kita sholat. Itulah gunanya ada sholat sunat mutlak itu bu, yang bebas jumlahnya mau berapa aja pak. Karena itu satu-satunya yang bisa menolong sampai nanti bisa diredamkan Allah jiwa kita. Memang dahsyat bu, solat itu kalau dijadikan untuk solusi sebuah masalah itu memang luar biasa. Cuman kadang kita tuh dalam keadaan macam ini justru tidak tenang solat Ustaz. Justru pokoknya solat aja lah. Tidak usah pedulikan mau hati tidak tenang, mau tidak kusuk, pokok solat aja lah banyak-banyak. Nah kemudian bu, baru kata Allah, inna syani'aka wal abtar. Artinya orang yang menghina, mencemooh, mengolok-ngolok itu, maka olok-olokan itu akan dikembalikan kepadanya. Jadi siapa yang mencemooh orang bu, dia tidak akan mati sebelum dia kena dengan apa yang diucapkannya. Saya sampai mati oposisi. Satu hari presiden dilantik ini presiden, saat itu juga saya oposisi. Dikasih jabatan bu. Oposisi yang saya maksudkan dulu itu menentang ketidakbenaran. Bukan berarti kan bisa berubah pak. Pokoknya apa yang diucapkan membalik-balik. Kan dulu paling ngeri itu Allah jadi saksi. Kan itu tuh pak.
Saya tidak menyalahkan itunya, Bu. Ternyata betul kata Allah, dikembalikan balik kata-kata itu kepada kita. Misalnya nih Bu, saya nih bilang banyak yayasan ini apa, tuh saya buka yayasan, saya akan mendapatkan hal yang sama. Saya akan jadi penipu juga. Mungkin lebih parah lah daripada orang lagi. Nipu ya tuh. Apalagi wajah saya ini wajah baik pula Pak kan. Paling enak nih Bu kalau dimanfaatkan untuk jahat nih Bu ya. Wajah saya tuh Bu ya beda-beda tipis sama orang-orang ODGJ yang jadi sedih aja orang nengok muka kita tuh Pak. Orang gila tuh tengok Bu, rezekinya murah Pak, orang ngantarkan makanan, dia tinggal tegak aja dekat depan rumah makan tuh Bu ya. Datang orang ngasih makan tuh Pak. Jadi kenapa saya menyamakan itu, wajah-wajah sedih lah tiba ya Pak ya. Itu paling mudah untuk menarik simpati orang. Nah kemudian Bapak Ibu, ini juga terjadi kepada As bin Wail Pak. Dia sering menghina Rasulullah, tahu Ibu hinanya dia meninggal? Dia hanya kena duri aja Pak. Kaki kena duri Bu, langsung membengkak, tidak bisa sembuh lagi Pak, sampai mati. Sama dengan kejadian Abu Jahal tuh Bu ya. Abu Jahal tuh gara-gara luka sedikit kepalanya kena tokok Pak, membusuk tuh. Saking busuknya tuh Bu, istrinya sendiri tidak berani satu rumah sama dia. Berapa kira-kira baunya tuh Pak? Dia mati sendirian dalam rumah, mengeluarkan dia dari rumah tuh pakai sodok Bu, disodok pakai kayu. Tidak ada orang berani dekat, busuk minta ampun. Dan sampai hari ini busuknya abadi rumahnya Pak, karena rumahnya tidak dibongkar oleh pemerintah Arab Bu. Abu Lahab tuh, itu makanya ada perkampungan Abu Lahab di sana. Orang kalau lewat dekat rumah itu berlari orang Bu, busuk, abadi busuknya itu Pak. Dan apa kata orang kalau lewat kampung itu Bu, busuknya itu terasa ke lidah. Yang ngeri tak tuh Pak, kelat di lidah tuh. Itu busuknya tuh Bu. Jadi siapa yang menghina orang, mencemeh orang, apalagi orang baik yang dicemeh. Macam Bapak Ibu nih kalau dihina-hina orang ya membalik, tidak usah lah, perlulah Ibu doakan orang tuh. Apa kata Allah, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, akan serentak langit dan bumi mencintainya, maka mereka tidak akan bisa mencelakakannya. Makanya kalau kita Bu terhina orang-orang soleh, membalik ke kita Pak, itu bahayanya Pak. Jadi macam Bapak Ibu ini mungkin dah banyak mulut orang bernanah-nanah mungkin gara-gara menghina Bapak. Dicemeh orang, dia orang membalik Pak, ndak ya, pasti kena. Jangan pula diancamlah orang, saya soleh Bapak Ibu, jangan hina saya. Janganlah gitu. Saya ingat Bu, cerita anak SMP. Dia waktu naik haji, dibawa emaknya karena tak mungkin ditinggalkan Pak. Dibawa emaknya lah naik haji Bu, perempuan. Kecil baru tuh Bu. Nampak dia orang di sana pakai lip balm supaya bibir tidak pecah. Padahal kecil anaknya baru, cuma ngomong ini, orang sini pergi ibadah berdandan dia. Bisa benanah mulut anak tuh Pak. Kecil aja udah kena oleh Allah Pak. Itu bahayanya mencemeh nih ya Bu ya. Makanya kalau kita agak pencemeh, jangan sering keluar. Karena banyak betul bahan yang tertengok kadang Pak. Bahan tuh tertengok aneh-aneh aja Bu ya. Nampak juga orang memasukkan pastel dalam tas Bu. Ada apalah dia. Ingat saya Bu Dego, wirid Yasin Pak, saya ceramah. Jadi Yasinan tuh belum selesai lagi, ada ibu-ibu tuh memasukkan resoles ke tasnya. Sambil ngaji itu ibu-ibu tuh bilang, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Melarang maksudnya tuh. Jangan. Dia tidak peduli dia Pak. Itulah kalau kita nih, itu yang payah nahan mulut nih Pak. Jadi kalau agak-agak pencemeh itu memang bahaya keluar Pak. Banyak bahan Pak, banyak yang tertengok Bu. Apalagi masa-masa pemilihan wali kota dan gubernur ini, ini udah banyak kita cemeh orang nih Pak. Banyak kena cemeh orang nih Bu. Hati-hati Pak, karena nanti takutnya membalik ke kita. Nah itu kena As bin Wail ya Bu ya. Abu Lahab kena, Abu Jahal kena. Tapi rupanya apa Bu, orang-orang soleh di kalangan sahabat pun Pak, ada juga rupanya mencemeh sahabat Pak. Jadi dalam riwayat Bu disebutkan,
Ketika Abdullah ibnu Mas'ud memanjat pohon untuk ngambil ranting, Pak. Ranting itu mau dibuat siwak. Barulah tahu sahabat, Bu, rupanya Abdullah bin Mas'ud itu cacat, Pak, betisnya kecil. Ketawalah sahabat di bawah, Pak. Dan macam ranting betisnya, kata orang, ketawalah, Bu. Sampai terkena hati Abdullah bin Mas'ud. Apa yang kalian ketawakan, kata Rasulullah? Nggak imbang betis sama badan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Lebih berat betis dia daripada gunung Uhud lagi di sisi Allah. Itu, Pak. Itu takutnya, Bu. Kita mencemeh orang, rupanya orang mulia di sisi Allah, Pak. Itu yang ngeri ya, itu, Pak. Jadi memang hati-hati betul kita, Bu, ya. Pokoknya intinya mencemeh ini tidak boleh lah. Tahan-tahan lah tuh, Bu. Ingat, Pak, waktu perang Tabuk, jadi ada orang-orang munafik yang ikut di dalam rombongan itu. Apa katanya, Pak, ke Rasulullah? Nih ya, orang nih ya penghafal Quran, taat-taat ibadah, tengok perut buncit, rakus, paling tamak, tuh ketawa mereka di jalan tuh, Pak. Rupanya ada Abu Aufa mendengar itu, Aufa bin Malik. Awas kalian, aku sampaikan ke Rasulullah. Jadi Rasulullah dicemeh-cemehnya, Bu, gitu, sama orang-orang munafik. Ini rombongan Abdullah bin Ubay bin Salul, itu rombongannya, Pak. Dia di zaman Rasulullah tuh, Bu, pencemeh jumlahnya 300 orang, Pak. Itu yang memisahkan diri dari perang Uhud, membelot, Bu, tidak ikut perang. Jadi memang orang-orang pencemeh ini dia jumlahnya sedikit tapi cukup mengganggu, Pak. Dia cukup mengganggu dia memang. Nah kemudian, Bu, sampai ke Rasulullah itu ya apa Rasulullah dibuatnya, Pak. Kami ini hanya ngisi-ngisi waktu di jalan ya Rasulullah, cuman canda-canda aja. Jadi untuk Allah dan Rasulullah kalian bercanda, ya Allah dibercandain dia. Kan sekarang sampai sekarang ini kan orang banyak bercanda-canda, Bu. Udah berapa umur kau? 30 tahun. Jodoh itu di tangan Allah sampai umur 30 ya. Lewat 30 Allah angkat tangan. Itu kan udah membawa Allah dalam candaan namanya itu, Pak. Atau mencandai Rasulullah. Ada kena kemarin, Bu, calon bupati yang terlepas bicara, Bu. Makanya janda-janda kaya nikahilah laki-laki nganggur. Contohnya Rasulullah. Pak Cagup. Tapi untung dia tahu tersilap. Memang, Bu, kadang kita bicara nih, Pak, terapa, Bu, terlepas dia. Makanya, Bu, kita habis ceramah tuh pasti ujungnya doa kafaratul majlis supaya kita tidak kena dengan apa yang kita bicara. Kadang terlepas, tersinggung orang, Pak. Macam saya ini ngomong, Bu, kan tidak sadar. Kadang ada yang merasa, Ustaz dari tadi aku ditembaknya terus ya. Padahal tidak ada maksudnya ke sana, Pak. Cuman merasa gitu. Nah, jadi, Bu, ya, menjadikan Rasulullah sebagai bahan candaan. Sampai ada yang dulu yang bilang, Allah Muhammad itu pedofil, anak kecil dinikahinya. Sampai datang pula orang, Bu, supaya Rasulullah ini tidak dihina orang. Aisyah itu bukan segitu umurnya. Jadi saya bilang, tidak usah malu. Memang kecil umur Minin Aisyah waktu itu. Tapi ada tidak satu orang pun orang Quraisy yang menjadikan itu untuk melemahkan Rasulullah? Tidak ada, karena di tahun itu hal yang biasa, Pak. Terkuak raja-raja menikahi anak umur 7 tahun, 8 tahun, sezaman waktu itu. Makanya tidak ada orang Quraisy yang ribut Rasulullah menikahi Ummul Mukminin Aisyah. Cari satu aja, Bu. Cuman yang menjadi cemeh orang yang kuat kepada Rasulullah, waktu Rasulullah menikahi Zainab, istri dari anak angkatnya, itu baru kena fitnah Rasulullah, Pak. Macam tidak ada perempuan lain lagi, anak angkatnya pun dikipasnya juga. Itu ya. So istirahat lagi dulu. So isya kita dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.